Ya, tak video. Ya. Oh iya. Saya antri. Sini Bayul. Oh sini. Tak foto, tak foto. Oh, iya, oke. 1, 2. Kon 1, 2, 3. Terima kasih. Ini. Neng panasan. Terima kasih. Pakai jangan besok. Iya. Dan aktual Telekom. Kita mau tanya-tanya dengan Pak Lurah juga dengan yang lainnya. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang. Pak, acara hari ini apa Pak? Hari ini adalah eduwisata dari TK Salma. Kita memberikan edukasi cara menanam dan memetik. Kita harus mengusahakan yang sudah sampai kemarin, yaitu untuk nanti anak-anak Indonesia Mas tahun 2045. Itu. Mungkin dari Pak mau menambahkan Pak? Kelompok tani. Kelompok tani. Pak Kelompok Tani. Pak kelompok tani Pak. Pak kalau pengen bibit gimana Pak? Oh, gini, kita ada beberapa proses untuk pembibitan. Pertama kita dari benih Pak. Dari Kita benih ya? Siapkan apa itu medianya. Setelah itu kita kasih benih. Saran 3 hari sampai 5 hari tumbuh. Nah, setelah tumbuh kita proses untuk penanaman menjadi siap tanam kurang lebih 25 hari itu siap untuk dipindah dari media pembibitan ke media tanah langsung Pak, seperti itu. Ya, Pak, tanya lagi Pak, apa itu jenis bibit apa aja Pak sayuran yang ditanam itu Pak? Untuk di kelompok tani Guyub Rukun Mulyo ini Kelurahan Trogomulyo untuk jenis tanamannya banyak sekali. Ada cabai, ada terong, ada apa itu labu, ada kembang kol, tomat. Jadi banyak variasi di kelompok tani Guyub Mulyo ini. Jadi kalau kita lihat dari kemarin sampai hari ini Pak, ini memang antusias Pak, masyarakat di luar Pak, termasuk yang nonton di berita-berita metro ini Pak. Mungkin punya harapan-harapan ke depan nih dari siapa ya Pak? Dari Pak Lurah atau dari Panjenengan? Oke ya. Harapan kami ke depan satu di urban farming Trogomulyo untuk menjadi wisata. Itu wisata. Ya. Itu. Yang kedua, ada peningkatan perekonomian lewat UMKM. Itu nanti. Kita integrasikan antara urban farming dan UMKM. Kemudian terhadap generasi muda dan anak-anak. Itu harapan kami. Bisa ini bisa existing untuk ke depan. Itu. Kita juga harus belajar tentang alam ini bagaimana. Itu dan manfaatnya. Itu. Kita ada program satu tadi yang sampaikan itu yaitu ekowisata, kemudian UMKM, kemudian belajar mondar-mandir, kemudian sekolah alam. Yang intinya nanti akan saya bawa ke spiritual Pancasila.
Itu untuk Nusantara. Itu yang untuk perhatian kita semua. Sudah kita siapkan kurikulumnya. Tinggal dari kami, dapat tahun dulu, nunggu waktu yang pas, momen yang pas. Energi alam ini bagaimana? Kalau alam sudah meneliti, insya Allah akan saya sampaikan di situ. Ini kita kan 2045 itu menjadi kiblat dunia. Kan di situ. Ini saya banyak belajar dengan Expo tokoh 45 itu yang bisa kami sampaikan. Untuk yang lain. Jadi tadi kan saya sempat tanya sama RT RW Pak. Itu ke bawahnya itu cara memberitahunya gimana Pak? Apa melalui surat atau melalui WA gitu? Jadi sehingga pada ikut ke sini Pak. Oh gitu. Cara memberitanya satu cukup lewat WA, kemudian bersurat juga itu. Gitu. Dan via WA itu. Baik, yang lainnya mungkin Pokoknya dari dari tiga sama Kelompok tani dulu untuk Kelompok tani? harapan Harapan ketua kelompok tani. Terima kasih dari kelompok tani. Harapan kita bersama, tujuan yang pertama adalah untuk memberikan edukasi kepada warga Telogomulyo, mulai dari RW 1 sampai 11 ke dalamnya langsung ke RT masing-masing. Harapan kita bukan hanya di hasil tani, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah, kita menujunya ke edu wisata tani tersebut. Jadi dengan adanya edu wisata tani, orang lain bisa berkunjung ke kelompok tani kita. Seperti itu Pak. Ya. yang lain mungkin dari Polines, monggo Mbak Aisyah. dari Polines ya. Ya, dari Polines. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau harapan dari kami semua sebagai mahasiswa, di sini kita sebagai media ya untuk membantu anak-anak. Karena kan bertepatan juga di Hari Anak ya Pak, betul? Ya, Tanggal 23 Juli, dimana tadi sudah terlihat ya anak-anak itu sangat semangat sekali untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dimana dengan adanya semangat ini kita bisa mengalihkan ke hal-hal yang lebih positif dengan menanam dan juga memetik buah-buahan. Namanya Mbak Saya Aisyah Pak. Mbak Aisyah ya. Selaku apa, Mbak? Dalam? Selaku apa tuh? Saya sebagai mahasiswa pengabdian Pak. Mahasiswi pengabdian ya di Universitas Politeknik Negeri Politeknik. Terima kasih Mbak. Yang lainnya silakan. Untuk yang Oh, lainnya dari Unibus. Mas, Dari Unibus? untuk nama- Ya. Silakan, Mas. namanya Dari yang, Unibus. apa itu namanya? Gredos. Oh ya. Silakan Mas. Teknologi yang temukan Namanya Mas. yang terbaru. Baik, Namanya Mas. terima kasih banyak Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya perkenalkan, saya Mandala Tiga Rasencokol selaku Ketua PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa S1 Sains Data Universitas Muhammadiyah Semarang. Tentu saja harapan kami selama berkegiatan di sini dan mengikuti acara yang telah berlangsung ini, tentu saja semoga acara ini itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Tentunya seperti yang telah Bapak Puryono dan Bapak Suratno sampaikan bahwasanya ini merupakan salah satu jalan untuk membangun sebuah Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. ya. Kemudian dari Lusila, monggo apa yang disampaikan program untuk KKN di Telogomulyo ini. Monggo silakan Mbak dari Lusila. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak, perkenalkan nama saya Amanda dari Universitas Sutarjo. Ini harapan saya untuk event kami ke depannya semoga bisa tetap dijalankan ya Bapak, karena itu untuk bisa sebagai edukasi juga kepada anak-anak dan itu juga bisa sebagai UMKM-nya juga. Oke, Sehingga ya. bisa tetap berjalan. Oke, dari Lusila itu bisa membantu ke marketingnya ya, untuk anak-anak wisata maupun UMKM-nya, gitu ya. Oke, dari Lusila Universitas Muhammadiyah, gitu ya. Mau dibantu untuk ke marketingnya, kemudian manajemennya, kemudian inovasinya. Dari mana tunggu inovasinya? Ini ada temuan baru dari Inumus, inovasi. Inovasi. Di Denbos, monggo Mas Mandala disampaikan alatnya itu seperti apa yang akan diberikan oleh urban farming. Karena artinya ini kan apabila tanaman itu kurang nutrisi, secara otomatis akan memberikan makanan di situ. Itu ya, monggo Mas Mandala disampaikan itu. Ya, baik. Untuk alat yang kami buat itu kami namanya dengan Agriponik IoT. Agriponik ya. Ya, Agriponik IoT itu semacam IoT atau alat untuk mengotomatisasi di dalam greenhouse tersebut, Pak. Jadi misalnya kalau tanaman ini kurang nutrisi itu nanti ditambahin. Nah, itu juga bisa memonitoring via HP dan juga website.
produknya di mana itu, Mas? Beli atau dipinjam ini? Kami Buat sendiri. membuat sendiri, Pak. Oh, buat sendiri ya? Headwear maupun aplikasinya. Headwear Luar maksudnya buat biasa. sendiri. Itu langsung nanti bisa lewat HP. Ya? Itu kita gerakkan alatnya itu. Itu. Mungkin saya bisa menunjukkan, Pak. Bisa, Ya. boleh. Gimana? Udah deh, sudah. Langsung gini aja. Nanti kita zoom. Baik, ini kurang lebih untuk mock-up dari aplikasi di handphone kami, Bapak, Ibu. Nah, tetapi ini karena statusnya belum tersambung, maka dari itu di sini masih kosong. Apabila sudah tersambung, nanti akan muncul informasi-informasi seperti suhu, lalu campuran nutrisinya dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini tidak hanya ada fitur untuk monitoring saja, tetapi juga ada menu untuk edukasi. Nah, nanti yang bisa ditambahkan oleh kelompok Tani Guyub Prokomulya seperti itu, Pak. Nah, selain itu juga masih ada banyak seperti harvest report, itu maksudnya catatan dari hasil kebun dari greenhouse tersebut. Lalu juga ada peringatan, maksudnya apabila misalnya dari hidroponik itu kekurangan nutrisi, maka nanti akan ada notifikasi yang muncul di handphone. Ya. Alat itu sederhana, besar apa kecil? Itu bisa dibilang mungkin kotak kecil, Pak. Ya. Ya, tidak terlalu besar juga. Itu diproduksi massal, bisa dibeli masyarakat, kelompok tani apa bagaimana? Untuk saat ini itu belum kami produksi massal, tetapi melihat proyeksi ke depan itu sangat memungkinkan, Bapak, untuk kami produksi massal. Mungkin jangkauan secara umum berapa harga? Mungkin untuk harga mungkin sekitar kurang lebih di sekitar 2 hingga 3 juta mungkin. Gitu ya. Ya. Baik. Oke, Cut. itu apa yang disampaikan Mas Mandala, Yeah. teknologi yang terbaru, Pak. Kita Yeah. kolaborasi antara hardware sama software. Itu semoga nanti bisa membantu Permai Hidrogomulyo harapan kami Luar dari biasa. rumus itu di bawah binaan Mas Mandala itu nanti. Kemudian yang terakhir ini dari TK Salma. Dari TK kami- Salma ya? Ya, dari kami mempersiapkan gini Bu Nenek, saya tidak hanya di wisata, memang nanti ada teknis-teknis tertentu atau kurikulum yang belum saya sampaikan, dan belum saya patenkan ya. Ada kiat-kiat untuk mempersiapkan anak-anak kayak gitu sama, itu sudah saya siapkan, tapi saya nunggu timing atau waktu yang tepat itu. Monggo harapan TK Salma dengan agen wisata dan persiapan anak-anak ke Indonesia Mas, monggo perlu disampaikan kepada media. Monggo Bu Nenek, waktu dan tempat istirahat. Ya, terima kasih Pak Lurah. Ya, jadi kami dari TK Salma Jaya School, kebetulan kami di Kelurahan Hidrogomulyo, dan karena kita dekat dan ada di wisata di sini, makanya kami memakai ini untuk anak-anak. Kebetulan juga di Gulung itu ada namanya deep learning. Deep learning itu jadi pembelajaran mendalam. Jadi anak-anak harus tahu cabai tumbuhnya dari mana, dari biji tumbuh, kemudian daunnya seperti apa, batangnya seperti apa, kemudian itu rasanya seperti apa, dan digunakan untuk apa. Nah, itu harus tahu semua anak-anaknya. Itu termasuk juga contohnya misalkan pohon pisang. Jadi pohon pisang itu batangnya seperti apa, daunnya seperti apa, dan juga buahnya seperti apa. Nanti untuk buat keripik, digodok atau digoreng, itu jadi anak-anak harus paham sampai di situ. Itulah deep learning. Terus, Namanya Bu? Ibu siapa Bu? Namanya Paula Neneng. Ibu Paula Neneng. Paula Neneng ya, dari TK TK Salma. TK Salma. Itu di Kelurahan Sendang. Kelurahan Hidrogomulyo. Oh, di Kami Hidrogomulyo. udah dari sini. Ya, Bu, ya? Jalan dikit ke kanan. Oh, Baik, terima kasih. Iya. Kita kolaborasi Pak dengan TK Betul. Salma. Kami kan sudah tahun kedua. Ya, Bu? Tahun kemarin kita sudah kesini juga. Oh, Bulan luar biasa. kedua. Pas hari anak nasional. Ji? Kemarin juga hari anak Iya, nasional. memang kita Ini tempatkan juga pada hari anak nasional. Wah, Nah, ini luar yang biasa. waktu yang Kebetulan sangat juga tepat sebenarnya untuk ini. MPLS anak-anak ya. Kan masih masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, Ya. itu yang kita terapkan di sini. Luar biasa, bagus Bu. Terus yang jadi visi dan misi TK Salma Bu, bisa disampaikan visi dan misinya dari TK Salma? Kedepannya tuh Bu, maunya bagaimana itu? Visi dan misi. Untuk ini, untuk Iya. depan nih. Iya. Dari TK Salma aja ya Pak. Iya, Itu. Dari TK Salma. dari TK Salma betul.
Jadi visi dan kedepannya kepingin yang gimana Bu? Iya, jadi kita mencetak generasi yang berprestasi dan juga mencetak generasi emas tentunya yang mana kita harus mempersiapkan dari dini. Oh gitu ya. Oke. Baik. Gitu. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Suara Metro Indonesia, Jawa Pos, Kompas, Aktual.com. Ya. Aktual.com, satu lagi Mas? Kabar Merdeka juga. Kabar Merdeka. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga berkelanjutan dan mohon bantuannya untuk Publikasikan. Ya. Karena itu penting. Betul. Dari kami bukan hanya sekedar ekowisata, bukan ada problem. Jelas punya tujuan jangka panjang yang menjadi dada Bapak Proklamator kita. Itu nanti ada pelajaran-pelajaran jadi untuk masyarakat yang itu tentang spiritual Pancasila. Biar apa? Kita belajar bukan hanya teori, tapi keluar dari dalam. Kita kolaborasi atau menyatukan antara dan kita, alam dan kitab yang ada. Kalau kita bicara kerennya ya kita belajar Qur'aniyah, Kauniyah dan Kauniyah ya. Tiga ini. Alam, kitab, manusia. Ini satu kesatuan. Ke situ bergerak depan itu. Semoga nanti ini menjadikan untuk kita semua dan petunjuk untuk masa depan kita. Amin. Terima kasih saya ucapkan terhadap media dan teman-teman dari universitas, juga sama Bapak Martin. Terima kasih. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih yang lainnya. Semoga acara ini semakin berkembang. Amin. Semoga semakin diminati Pak Lurah oleh masyarakat di luar sana. Ini bagus Lurah. Pertahanan pangan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya diulangi. Dari Polines, kami dari Unisula, kami dari Farming Telogomulyo. Lagi ya, Kota Kami Telogomulyo Hebat, Kota Semarang semakin hebat. Kelurahan Telogomulyo sukses bersama, jaya selamanya. Gitu ya? Iya. Ya, oke. Lurah Komando. Ya, Urban Farming Telogomulyo Hebat. Semarang semakin hebat. Telogomulyo sukses bersama, jaya selamanya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Semoga acara ini semakin sukses diminati oleh para anak-anak di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.